Kita mau berangkat ke Museum Kebangkitan Nasional. See you in there. Ayo guys, sekarang kita udah nyampe di Museum Kebangkitan Nasional. Kita dapet ini. Halo guys, jadi ini kita lagi di ruang perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional. Di sini ada buku-buku bagus-bagus banget. Harus lihat deh, coba lihat bagus banget. Lengkap banget tentang museum-museum ini. Ini tulisan kesan atau pesan pada tanda tangan. Halo guys, nih gue lagi Anjir apa banget sih? Palagan 4 hari di Salak. Ini kayak tentang pertempuran gitu. Ini itu tentang si Sutanya Wira Atmaja. Ini ada buku Kenali Sejarahmu, Raih Masa Depanmu. Setuju ya? Hai guys, jadi aku lagi baca 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia di Museum Kebangkitan Nasional. Terus juga sini deh, sini. Jadi kita disuruh nulis juga guys. Kayak perpustakaan sekolah gitu, cuma kan disuruh nulis juga. Kita harus nulis Kita masuknya kapan? Keren banget dah. Mal, beri salam dong. Assalamualaikum Pak, maaf Mas. Guys, jadi di sini juga ada sampah buat latihan nari. 1, 2, hitung. Terus 1, gue juga bisa. Terus Jadi ini itu namanya bangsa Eropa. Ini itu ada Meriam ya. Nah, di sini ada kapal Portugis nih. Nah, Portugis merupakan bangsa pelopor penjajah dunia melalui armada lautnya. Terus Portugis masuk ke Indonesia melalui Goa sekaligus menguasai pusat perdagangan wilayah ini pada tahun 1511. Putal, ini apa putal? Jadi ini ada penjelasan perjanjian Tordesillas, kedatangan Portugis dan kedatangan Spanyol di Indonesia yang memperebutkan rempah-rempah. Ini ada penjelasannya. Ini di ini ada Len, ini tuh apa ya? Jadi ini perjuangan melawan penjajah di Nusantara. Nah, yang ini tuh ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Yang ini ada I Gusti Ketut Gelandik dari Bali. Iya. Tapi lagi tidur kan tadi lagi mana? Jadi ini ada Kapitan Batimura. Nah dia itu rakyat Malukan di bawah pimpinan Kapitan Batimura juga melakukan perlawanan terhadap penjajahan pada tanggal 15 Mei 1817. Nah Batimura ini bersama pasukannya menyerbu dan menguasai benteng Durstedt di Saparua. Nah ini alatnya gitu guys. Di sini ada lukisan bayaran Mumi yang dimana VOC mengontrol peredaran rempah-rempah agar harganya tetap mahal yang beredar di Indonesia. Halo guys, jadi di sini itu adalah ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Di sini ada penjelasannya. Kebijakan politik etis pemerintahan Hindia Belanda dalam bentuk delegasi
Emigrasi dan edukasi pada praktiknya diarahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintah semata. Hanya kebijakan dalam bidang edukasi yang membawa dampak positif karena anak bumi putra diizinkan belajar di sekolah pemerintah. Pendidikan masih penjajah yang bercorak diskriminatif mendorong tokoh-tokoh pergerakan mendirikan lembaga pendidikan. Anak bumi putra yang berhasil menyelesaikan pendidikannya akan menjadi PRI baru, yaitu kelompok terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Jadi ini ada politik etis. Di sini juga dijelasin kalau Edward Dawes Dekker atau Muktatu itu menulis buku Max Havelaar yang menceritakan kejamnya kebijakan tanam paksa, kemiskinan dan wabah kelaparan terjadi di mana-mana. Rakyat selalu dibayangi dengan ancaman kematian. Nah, di sini juga ada penyimpangan politik etis. Di sini dijelasin pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda mempunyai hutang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda melalui irigasi, emigrasi, dan edukasi. Jadi ini ada buku Max Havelaar yang Muktatu itu yang menceritakan tadi kejamnya politik etis. Nah, ini ada contohnya, ada 3. Nah, di sini ada ruang pelopan kebangkitan nasional dan dijelasin juga pada 20 Mei 1909 Raja Stovia mendirikan perkumpulan Budi Utomo dengan Ketua Sutomo. Perkumpulan ini mendapatkan dukungan dari pelajar lainnya sehingga pada akhir 1909 memiliki 40 cabang dengan 10.000 anggota. Di sini juga ada pengurus Budi Utomo. Yang pertama ada R. Sutomo, Muhammad Sulaiman, Gondo Sulewarno, Muhammad Saleh, R. Angka Projo Sodidirjo, Gunawan Manglenko Kusumo, Suaraji Tirto Negoro, M. Sularno, R.N. Goembrek. Ini Sarekat Islam itu pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Nah, dia didirikan oleh Haji Samanhudin di Surakarta pada tahun 1912. Nah, Haji Umar Said Cokro Minoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Lalu keanggotaan SI itu bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim, sehingga dalam waktu singkat SI menjadi perkumpulan dengan jumlah anggota terbanyak pada Januari 1913. Nah, ini tokohnya Haji Umar Said Cokro Minoto. Jadi guys, di sini ada contoh patungnya tokoh Tirto Adi Surjo. Nah, ini ada Jong Java atau yang dulu itu namanya adalah Trikoro Darmo. Nah, artinya itu adalah 3 tujuan mulia. Nah, perkumpulan pemuda ini didirikan karena banyak pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo dianggap sebagai perkumpulan elit. Tinggi benar. Ini aja terus. Di sini ada 3 serangkai atau bahasa Belandanya Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francis Eugenidus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suardi Sodjodiningrat. Pada 1913, Raden Mas Suardi Sodjodiningrat menulis artikel tentang andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, Suardi Sodjodiningrat ditangkap sehingga Cipto Mangunkusumo menulis artikel dalam The Express dengan judul Courage of
Peirce, tulisan tersebut menjadikannya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada 1913, pemerintah memutuskan mengasingkan 3 serangkai itu. Ini ada fotonya, ini 2 stiker dan 3 serangkai. Jadi, di sini ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir setelah terjadinya interaksi dan diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengurus Budi Utomo di Yogyakarta berdasarkan Statuter Muhammadiyah 22 Agustus 1914. Maksud didirikannya perkumpulan ini adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Belanda, memajukan dan menggembirakan kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada leluhurnya. Jadi guys, itu Perhimpunan Indonesia. Pada 1908, pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda mendirikan perkumpulan Desvereniging sebagai wadah pertemuan antara anggota. Saat pergantian ketua dari Dr. Sutomo ke Herman Kartawisastra pada September 1922, Indisi Vereniging diubah menjadi Indonesia Vereniging pada masa kepemimpinan Iwa Kusuma Sumantri. Indonesia Vereniging menjadi perkumpulan non-koperasi yang memiliki 3 asas, yaitu yang pertama, Indonesia ingin membentuk nasib sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri untuk menentukan nasib sendiri. Nah, ini ada beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia 1930. Ini yang pertama, foto pertemuan Perhimpunan Indonesia di Den Haag 1926. Yang kedua, foto pertemuan Perhimpunan Indonesia di Gravenhage, Netherlands. Yang ketiga, foto pengurus Perhimpunan Indonesia 1925 sampai 1926. Nih, jadi di sini ruang obat-obatan gitu, tanaman obat gitu. Ada dukun di Nusantara. Wah. Ada peralatannya. Ini peralatan apa nih? Oh, peralatan magic. Ada Kris Gojo, Kris Kiamo, terus peralatan magic, udah lain-lain. Oh, ini buat sunat nih, peralatan hitam. Wah, Nih, ada gandik dan pipisan jamu buat numbuk jamu, guys. Nih, tuh, keren banget. Ini sama nih, ketimbangan. Nih, Franz Wilhelm yang memproduksi berperan besar dalam obatan malaria. Ada status sosialnya. Ada yang lapisan atas, lapisan menengah, ada lapisan bawah. Ini jadwal aktivitasnya.